Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin berbicara tentang corona dalam sudut pandang saya. Corona begitu menghebohkan seluruh dunia. Padahal hanya dengan satu virus saja, belum 2 atau 3 virus, apalagi sampai ratusan atau ribuan virus. Ini menandakan begitu kuasanya Tuhan, begitu maha kuasanya. Hanya dengan satu virus saja seluruh dunia menjadi berubah. Aturan banyak yang berubah. Dan ada beberapa yang saya temukan dalam versi saya, dalam sudut pandang saya. Yang pertama, ada di masker. Yang kedua, ada di tatanan. Dan yang ketiga, ada pada kematian. Masker, ada ayat yang saya dapat, yang bisa saya baca dalam sudut pandang saya. Masker itu menutup hidung dan mulut. Menutup tempat keluar masuknya udara di dalam hidung dan tempat keluarnya suara, yaitu mulut. Padahal bagi saya, di keduanya itulah ada virus yang sangat mematikan. Yang dapat membunuh siapapun dan membunuh apapun. Dan menghancurkan golongan apapun. Antar golongan. Kenapa? Hidung yang tertutup oleh masker, tempat keluarnya udara atau napas, yang berarti hidup. Ketika ada napas yang keluar masuk dari hidung, berarti makhluk tersebut hidup, konon katanya hidup. Lalu letak virusnya di mana? Dari suara, dari kalimat yang kita ucapkan.
yang dapat mengadu domba antara golongan dengan golongan, yang suka menghasut, yang suka memfitnah. Bukankah ini dapat mematikan? Bukankah ini sangat mematikan? Padahal konon katanya dia merasa hidup. Dan yang kedua, tatanan tentang syariat. Karena tatanan syariat itu tentang akal. Di dalam kita beribadah, dulu di dalam masjid, rapatkan barisanmu ketika kita berjamaah. Karena ketika tidak rapat, di tengah-tengah atau di antaranya ada setan. Ketika sopnya tidak rata, ketika sopnya dalam kita berjamaah tidak rapat, di senggang itu, di antara itu, konon katanya ada setan. Dan itu kita percayai betul. Sampai mati-matian kita bela. Bagus, benar. Kita fanatik pada apa yang kita yakini. Itu perlu, itu penting. Tapi dengan kapasitas yang terukur. Jangan membabi buta. Ketika aturan syariat itu dulu harus rapat. Karena kalau tidak rapat, ada setan di tengahnya. Apa sekarang? Seluruh masjid menyatakan ketika kita berkumpul di masjid, di tempat-tempat ibadah, harus berjarak 1 meter. Berarti di antara 1 meter itu ada siapa? Karena dulu aturannya harus rapat. Ini yang luput dari perhatian kita. Bahwa aturan syariat itu aturan akal. Dan aturan akal itu akan berubah seiring waktu dan zaman. Tidak ada satupun hukum akal yang kekal. Karena yang kekal hanya satu, hukum hidup. Tidak ada tawar-menawar di dalam hukum hidup. Ini harusnya menyadarkan kita bahwa di dalam kita beriman itu benar-benar ditunjukkan oleh Tuhan. Ada tingkatannya,
Jangan pernah kita terlena di situ. Karena setelah syariat ada tarekat, setelah tarekat ada hakikat, setelah hakikat ada makrifat. Syariat itu tentang akal. Syariat itu jalan akal. Tarekat itu jalan hati. Hakikat itu jalan rasa. Dan makrifat itu jalan hidup. Di sini kekal. Tidak ada hukum hidup yang akan berubah sedikit pun. Karena hukum hidup itu bakok sifatnya. Dan yang ketiga, kita tahu di dalam berita, di luar dan di dalam negeri begitu banyak mayat bergelimpangan. Di Prancis sana, di Italia sana, di Amerika sana, di Spanyol sana, bahkan di tempat kita. Ini lebih dari pesan yang nyata buat saya. Dan harusnya buat kita semua. Untuk apa? Untuk sadar akan kuasa Tuhan. Karena ketika kita bicara selalu menyakiti orang lain, selalu memfitnah orang lain, selalu mengkufurkan dan mengkafirkan orang lain, dan ketika tidak seperti aku, apapun itu akan salah. Dijawab oleh Tuhan. Mayat hidup. Yang merasa hidup. Padahal merasa itulah penghalang. Jangan pernah kita merasa. Karena tiada daya dan upayaku, melainkan karena Allah. Kita mau merasa yang mana? Tuhan sudah menunjukkan, sedang menunjukkan kekuasaannya. Bahwa kalian semua, kita semua, jangan-jangan dari kita, masih mayat yang hidup. Karena merasa sudah hidup. Karena dalam sudut pandang saya, orang hidup itu orang yang kenal hidup. Orang yang mengenal hidup.
orang yang tahu asal usulnya. Orang yang tahu asal usulnya, dia akan tahu diri. Dia lebih bercermin untuk dirinya, bukan membawakan cermin untuk orang lain. Karena kita percaya, karena orang tersebut percaya bahwa orang tersebut juga bisa membawa cerminnya sendiri. Melihat apapun yang terjadi di luar sana, di luar dirinya, itu dijadikannya cermin. Dan tidak akan pernah menilai bahwa ini salah, itu salah. Karena menilai itu sangat dekat dengan menghakimi. Memponis bahwa kalau tidak begini salah. Padahal hakim yang berhak untuk menghakimi makhluk siapapun dia adalah Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Dialah hakim yang sebenar-benarnya hakim. Dan dia, bagian dari dia itu ada di setiap kita yang hidup. Tapi jangan dulu kita merasa sudah hidup kalau kita belum bertemu dengan hidup. Karena hidup itu bukan hamba. Justru kita harus menghamba kepada hidup. Dengan apa? Dengan sadar. Karena hamba itu adalah ego, pamrih, dan arogan. Ego kalau tidak dipuji, mengharapkan pujian. Pamrih, ketika memberi, ketika menolong. Pamrih, selalu pamrih. Arogan, ketika tidak seperti saya, semuanya salah. Itulah hamba. Itulah yang harus kita hilangkan. Karena ketika itu bisa kita hilangkan, kita semua bisa menghilangkan itu. Itulah wujud rahmatan lil alamin. Tidak akan ada perbedaan apapun agama panjenengan,
apapun keyakinan panjenengan, bagaimanapun cara ibadah panjenengan, karena orang-orang yang sadar melihat segala sesuatu itu adalah cermin, dijadikannya cermin. Bukankah cermin itu akan memantulkan apa yang ada di hadapan cermin tersebut? Maka untuk dapat melihat apa yang ada di dalam cermin, bercerminlah dengan benar, bercerminlah dengan sadar. Karena perjalanan hidup kita dari titik awal sampai nanti ke titik akhir yang bernama maut, itu seluruhnya ayat yang harus kita terjemahkan, yang harus dapat kita baca dengan sadar, agar kita berkesadaran hidup, agar menjadi kesadaran dan mewujudkan kesadaran hidup, bukan mewujudkan kesadaran ego, pamrih, dan arogan. Ini tentang sudut pandang saya. Ini tentang apa yang saya tahu. Ketika panjenengan dapat membaca hal yang lain, saya akan sangat mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.